dia ngikutin kita dan akhirnya dia melarang Wirna untuk melanjutkan pencarian. Tolong Mas, hentikan pencarian ini. Karena kami sudah sakit hati sama Jainat Mas. Ya sebentar Mas, ini kan saya diminta tolong sama mbaknya. Saya mau nanya sama mbaknya mau melanjut atau mau berhenti pencarian? Untuk saat ini berhenti dulu Mas. Oh gitu. Jadi nggak perlu dilanjut lagi nih. Udah Mas Bener, ya? Mbak bener ini. Nggak apa-apa. Iya. Saya mau pulang dulu ya Mas. Makasih ya, maaf ya Mas ya, Pak. Ya sudah kalau gitu, kalau nanti kalau ada apa-apa kabarin kita Mbak ya. Iya, iya. Kita kasih kesempatan mereka berdua untuk menyelesaikan secara pribadi. Kita beri pencarian. Aku bingung deh, niat gak sih? Dia nyari Enggak, adanya tuh kayak antara niat dan takut gitu sama suaminya. Ya makanya kenapa suaminya nggak bolehin ya? Harusnya kan suaminya ya bantu aja gitu loh. Kan soalnya kan dia ini kan mimpi sesuatu, takutnya terjadi sesuatu sama adiknya kan. Mungkin dia gak cerita mimpi itu kali. Cerita, dia tadi bilang dia suaminya juga tahu kok sebenarnya. Makanya suaminya ngelarang karena adiknya itu kan pernah jahat sama dia. Iya, cuma kan yang mimpi itu yang jadi mimpiin adiknya lagi susah, mungkin dia gak cerita sama suaminya tentang itu. Ya nggak tahu sih. Tapi seharusnya bantu aja kan, kasihan. Dia kan nggak punya siapa-siapa saat ini. Cuman adiknya ini satu-satunya. Ya mungkin ada benernya juga kali, mungkin suaminya masih takut kalau istrinya kenapa-napa lagi. Zainal. Cuma kan sekarang kondisinya beda ya. Tahu juga sih aku. Ya udah nggak apa-apa deh, yang penting nanti tunggu kabar dari dia. Kalau dia nggak lanjut ya kita bantu kasus yang lain aja. Dan kemudian Wirna ini ngubungin Feli. Dia bilang, saya mau melanjutkan pencarian Mbak. Suami saya sudah setuju Mbak. Ya, ini kita lanjut lagi pencarian setelah Feli kemarin dapat telepon ya dari klien kita. Dan dia bilang Dia mau tetap lanjutin karena betul. katanya suaminya udah izinin. Suaminya udah ngizinin. Nah, ini berarti suaminya ikut dong? Enggak, katanya suaminya nggak ikut. Jadi suaminya nggak ikut, cuman udah ngizinin Udah ya? ngizinin, mungkin dia udah ceritain ke suaminya udah Oke. ngerti kali. Berarti lebih enak ya, ini bisa leluasa ya dia untuk melakukan pencarian. Nah, ini sekarang dia ada di pinggir jalan. Di depan pos kemarin kita ketemu itu, nah ini Mana dia. dia ya? Halo Mbak Oh, Wirna. aku pikir- Langsung masuk aja Mbak. Langsung Mbak ya. Silakan Mbak. Iya. Dia tadi nungguin Mbak, enggak kan? Enggak. Ya ini alhamdulillah Mbak ya, akhirnya suaminya Mbak izinin untuk melakukan pencarian ya. Ya alhamdulillah. Iya. Saya jadi tenang nyarinya nggak ngumpet-ngumpet. Oh gitu. Lebih enak kan. Ya. Terus Ya. itu kemarin gimana Mbak? Dimarahin nggak ya? Ya awalnya sih dia marah-marah, tapi saya kasih penjelasan, kasih pengertian kalau saya tuh pengen banget ketemu adik saya. Adik saya tuh kasihan, saya jelasin kenapa adik saya sekarang jadi begini-begini. Terus dia akhirnya ngertiin dan ngizinin. Iya. Nah ini kan kita mau lanjut ke tukang kebun ya. Ya, Pak siapa namanya tukang kebun itu? Pak Jaja. Pak Jaja. Ya Pak Jaja ini dulu pernah kerja lama banget di rumahnya Mbak ya. Iya. Dan ada kemungkinan kenal dekat sama Mbak sama adiknya Mbak Jainal juga. Iya. Nah ini kan kita baru mencoba untuk datang ke sana. Mudah-mudahan Pak Jajanya tahu di mana keberadaan adiknya Mbak ya. Masih ingat rumahnya Mbak ya? Masih. Oke, kalau gitu kita langsung ke sana aja ya, Pak ya. Akhirnya kita menuju ke tempat rumahnya Bang Jaja. Mereka saling bertegur sapa di situ. Mereka melepas rasa rindu di situ. Udah lama sekali nggak ketemu. Dan waktu kita tanya, di mana Jainal? Bang Jaja ngelihat Jainal nggak? Atau pernah dengar kabarnya Jainal nggak? Dan Bang Jaja bilang, Ya Allah, Mamang. Kita ketemu, baru ketemu. Gimana kabarnya, Mang? Ngomong sehat-sehat aja, kamu gimana? Aku udah nikah sekarang, Mang. Alhamdulillah deh. Dulu Mamang, mohon maaf banget, Mamang kagak bisa nolong Neng karena Mamang juga butuh kerjaan. Mamang sih sudah lama kalau Mamang nolong Neng pasti Mamang diberhentiin sama Juragan Jainal. Bukan Mamang kagak mau nolong Neng.
Mamang juga pengen nolong, Iya ngerti tapi Mang. Neng kan tahu kehidupan Mamang. Kalau Mamang sampai diberhentiin di kerjaan situ, Mamang mau cari kerjaan di mana lagi? Orang setua Mamang ini udah jarang rumah kerjaan ya. Iya ngerti Mang, saya ngerti Mang. Terus jangan kemana sekarang Jainal? Tahu Mamang sejak dia jatuh bangkrut, Neng, dia pernah datang kemari, dia minta pertolongan Mamang. Iya. Terus adanya gimana Mang? Dan sungguh memperhatinkan, Mbak. Memperhatikan gimana? Tampangnya nggak karuan, cemrawut katanya. Seperti orang gelandangan, seperti orang jalanan. Saya waktu itu kaget, kata Bang Jajang. Kehidupannya nggak seperti dulu lagi, Neng. Pakaiannya udah cumbang kambing. Astagfirullah. Mamang mau nampung di sini tuh Mamang kagak bisa, Neng. Berarti itu bener Pak, dia udah nggak punya apa-apa ini. Nggak punya apa-apa, Pak. Udah bangkrut maksudnya ini Pak. Iya, sejak dia bangkrut dia diusir sama istrinya. Dan dia juga banyak cerita di sini. Kalau istrinya itu cuma mengakalin dia, cuma mengambil hartanya setelah dia bangkrut. Diusir begitu aja, Mbak. Berarti dia nggak punya tempat tinggal pasti ini Pak? Nggak ada. Waktu melihat Bang Jainal seperti itu saya kaget. Apakah ini majikan saya? Apakah ini bos saya? Dan ternyata memang benar itu Bang Jainal. Dia maksudnya datang kemari minta pertolongan saya, Pak. Main tinggal di sini. Tapi karena keadaan saya yang tidak memungkinkan, saya juga bukan menolak sih. Saya juga merasa kasihan gitu ngeliat dia. Terus Mama kira-kira tahu kemana Jainal sekarang Mang? Setelah dia mau pergi dari sini, dia bilang dia pengen nemuin Maijan. Maijan, seorang pembantu yang pernah bekerja di tempat keluarganya Wirna. Saya tahu Kasih tahu, kampungnya tapi Maijan. RT RW-nya nggak tahu. Oh tapi tahu kampungnya? Iya nama kampungnya aja. Apa tapi kampungnya, RT Mbak? RW-nya nggak tahu. Apa kampungnya? Kampung Duku di sebelah sana. Di Jauh, daerah Sumedang. Oh Sumedang, Kampung Iya. Duku. Bang Jaja kalau boleh tahu itu berapa hari yang lalu atau berapa bulan yang lalu datang ke sini Zainalnya? Sudah lama sih, Mbak. Oh udah lama. Udah hampir setengah tahunan lah. Setengah tahunan. Lama dong ya? Udah lama banget ya berarti ya? Kalau dia sih tetap mengatakan dia mau pergi mencari rumah Maijan. Karena satu-satunya orang yang dia percaya, yang sayang sama dia juga waktu itu juga emang dia, Maijan ini? Dia juga seperti keluarga sendiri, Pak, seperti emaknya. Makanya sekarang dia lagi keadaan begini, mungkin dia tetap Di sana ya? masih di sana karena dia benar-benar masih mau nyari, dia bilang. Karena satu-satunya orang yang bisa menolong dia cuma Maijan. Bapak pernah ketemu Maijang? Dia terakhir waktu di situ aja. Setelah Pak, kerja itu? setelah kerja itu saya udah nggak ketemu lagi. Bahkan putus komunikasi. Iya. Ini dia sendirian Pak Jainal ini ya, berarti kesini? Iya, Nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin sama sekali? nggak ada. Dan dia juga cuma keluarga di sini, nggak ada saudaranya. Iya Pak, nanti kita coba cari ke Maijang ya. Iya. Nggak, makasih banyak ya Pak ya. Ya, Ya Neng ya, hati-hati ya Neng ya. Ya Mang ya Mudah-mudahan informasinya ya Mang ya. Iya. Ayo Mas kita cari Mama nggak bisa nganter, Mama nggak juga Iya, keadaannya nggak nggak punya. Iya, iya. Ayo Mas kita cari rumah Maijan. Sini, Saya iya. tahu kampungnya aja tapi Iya. RT-nya nggak tahu. Kita langsung coba cross check alamatnya, kita langsung coba cek jalannya dan sesuai dengan informasi yang ada. Jadi emang ini ternyata bener loh Mbak. Adiknya Mbak, Mas Jainal ini emang lagi susah. Iya Mas. Saya- Terus Mas Mas benar berarti impian saya itu Mas. Dia minta tolong sama saya. Benar berarti ya? Iya. Saya pikir istrinya cuma melebih-lebihkan aja, tapi ternyata benar diusir. Astagfirullahaladzim, parah ya. Dan yang lebih parah dia nggak punya rumah Pak sekarang. Tolong Mas. Ya kasih tolong. Aku nggak tega Mas. Kita cari ya Mas. Bawa pulang aja Jainal Mas. Kasihan dia. Ya ini sekarang kita hanya bisa berusaha Mbak, berusaha dan doa ya. Mbak ya? Ya, kita akan terus cari, mudah-mudahan ada petunjuk Mbak ya.
Ya nanti kita bilang sama tim ya, ke daerah mana tadi? Sumedang, Kampung ya. Duku, daerah Sumedang ya. Insya Allah kita ke sana Pak Kampung ya. Duku ya, di daerah Daerah Sumedang. Sumedang ya. Lumayan jauh, nanti biar tim coba ngecek dulu ke sana ya. Yuk, kita sambil jalan, sambil konsultasi sama tim ya, kita ngobrol sama tim dulu. Nah setelah cross check, setelah tanya sana kemari, akhirnya kita mendapatkan rumahnya di Ijan. Oh, ini nih rumahnya nih, saya ingat ini. banget, saya kan pernah main kesini Oh, satu pernah kali. kesini, Mbak, Iya, pernah? dulu waktu Coba itu. dicek dulu ya. Mak Ijan. Mbak Ijan. Assalamualaikum. Tapi kok ini rumahnya di gembok Hah? ya? Oh iya. Nah begitu sampai rumahnya di Ijan, kita kaget. Kok rumahnya kosong? Mak, Keluar ini. Ya keluar pasti. Mak, Iya, nggak ada orang ini. Mak Ijan. Assalamualaikum. Dapat informasi dari warga. Kalau ternyata Bi Ijan itu lagi nggak ada di situ, dia lagi keluar. Nggak jauh kok dari gang sini tadi saya ngeliat Mbak. Nggak tahu dia ngobrol, dia lagi ngobrol sama seseorang. Nggak tahu siapa itu, coba aja datang ke sana.